Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Zahra dengan NIM 24050909100. Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance, overriding, multiple inheritance, multi-level inheritance, dan juga yang terakhir adalah MRO, Method Resolution Order. Sebelumnya aku mau jelasin dulu apa sih inheritance dan teman-teman itu. Share screen. Oke, oke. Inheritance adalah membuat kelas baru dalam ataupun anak dari kelas yang sudah ada atau induk. Overriding itu mengganti metode yang sudah ada di kelas induk. Multiple inheritance itu pewarisan berganda. Konsepnya di mana kelas anak bisa mewarisi sifat atau metode dari lebih dari satu kelas induk atau superclass. Terus yang ketiga adalah multi level inheritance, itu pewarisan bertingkat. Konsep ini di mana eh, kelas bisa mewarisi dan dari kelas kelas pertama juga mewarisi ke kelas-kelas yang lain. Terus method resolution order atau MRO, aturan untuk menentukan metode mana yang akan dipanggil jika ada metode dengan nama yang sama di beberapa kelas itu. Oke, di sini aku mau jelasin yang pertama dulu ya, inheritance. Inheritance itu kan tadi kita bahas kalau misalkan membuat kelas baru atau apa yang disebut dengan anak dari kelas yang sudah ada atau induk. Nah, kita mulai aja aplikasikannya dalam Python. Pas. Terus aku di sini mau bikin kelas untuk apa namanya? Binatang darat ya guys. Jadi ininya darat. Terus ini mau karena ini binatang. Terus habis itu fungsi. Ya Allah, pencet. Fungsi ini kan, ini aku mau darat, terus dia binatang darat, terus dia mamalia, jadi kayak sangat kesatuan. Kan banyak ya mamalia darat. Contohnya kayak ada gajah, terus eh jerapah, dan masih banyak lagi. Terus ini mamalia self. Self di sini tuh buat apa? Self di sini buat, aduh, sorry banget. Self di sini tuh buat apa ya? Eh Nyatain kalau misalkan metodenya gitu loh. Kita lanjut lagi. Print kita mau tulis hewan juga menyusui. Contohnya, mama ya titik. Terus abis itu kita masuk ke fungsi lagi. Eh, kelasnya. Kelas mamalia. Nah, ini mamalia kan tadi kita bilang mau hewan yang darat kan. Jadi mamalia darat. Dalam kurung darat kita panggil. Terus
Jangan lupa di titik dua. Terus fungsi display. Ini buat nanti nampilin gitu. Self titik dua. Terus kita print F hewan menyusui adalah nih, baru kita masukin ke self animal. Kita panggil self dot animal. Pick. Terus hewan sama dengan mamal ya. Salah. Mamalia. Terus hewan animal sama dengan mamal. Ini buat nanti masuk ke self animalnya. Terus abis itu kita ini lagi. Terus abis itu kita display. Tuh. Kita coba ini ya, apa namanya, running. Nah, ini nih hasilnya hewan juga menyusui. Contohnya mamalia. Hewan menyusui adalah mamalia. Gitu. Selanjutnya kita kedua. Yang kedua itu adalah overriding. Overriding. Overriding itu kan mengganti metode yang sudah ada di kelas induk. Kita mau bikin ya. Misal aku mau bikin kelas bunga. Karena kan bunga banyak ya ininya. Apa sih namanya? Macamnya. Kelas bunga ini sebagai kelas induknya. Terus abis itu nama. Nama sama dengan. Terus kita masukin fungsi. Nah, ini aku mau klasifikasikan bunganya itu dari warna ya, guys. Kayak aku ininya dev warna. Ini metodenya kelas induk. Tuh. Aku suka warna merah, jadi aku masukin berwarna merah. Bunganya warna merah gitu. Terus abis itu kita masukin lagi kelas mawar. Karena mawar kan ada warna merah kan. Mawar. Terus kan dia masuk ke dalam indukannya bunga. Terus kita hmm, terus kita masukin fungsi display. Terus print bunga saya adalah
koma, oke. Terus baru kita apa namanya? Menampilkan kelas induk dan kelas anaknya. Bunga mawar sama dengan terus nama. Namanya apa? Mawar. Oke, terus warna. Terus ini kayak yang tadi ya guys, yang inheritance tapi nanti ada bawahnya yang beda. Yang overridingnya tuh di sini nanti. Nah, ini nih overridingnya. Kelas mawar, kelas mawar, dalam kurung bunga, wait, kok salah. Ini kepencet. Self print berwarna pink. Kan dia mawar warna pink. Terus abis itu bunga mawar dan ini di tag-nya tuh pas sore-sore ya guys. Jadi lumayan dikit lagi buka puasa jadi agak. Nah, sudah selesai kayak gini. Nah, ini yang bagian sini nih yang aku ada kursornya ini, aku yang gerak-gerak ini adalah overridingnya untuk mengganti metode yang ada di kelas induk ini. Ganti ini. Coba kita running ya. Nah, berwarna merah. Bunga saya adalah mawar berwarna pink. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke multi level multiple inheritance multiple inheritance kan tadi aku bilang kalau misalkan konsep di mana si kelas anak itu bisa mewarisi sifat kelas induknya, sifat dan metode kelas induknya atau superclass. Jadi ini ada superclass. Kita masuk dulu. Aku di sini mau apa ya guys? Makanan kali ya, karena dikit lagi buka puasa. Jadi kita kelasnya adalah makanan. Oke?
kelas, ya aku masukin makanan. Makanan enaknya kalau misalkan sahur ataupun apa namanya berbuka tuh kayak harus kalau aku harus ada yang ada kuah-kuahnya gitu. Jadi kita masukin devnya keterangan makan dulu. Aduh, kepencet guys. I'm sorry. Waduh, panas. So, kok salah nih? Terus gak bisa keranning. Print makanan kebutuhan pokok manusia. Ya nggak sih guys? Nah, abis itu karena tadi aku bilang kalau misalkan kelasnya tuh aku maunya apa namanya berkuah. Jadi aku masukin kelasnya berkuah dulu. Kelas berkuah. Aduh, hilang lagi kursor. Maaf banget kalau misalkan ada apa sih namanya gangguan suara. Karena di sini cukup ramai ya guys. Dan ya udah. Nah, kita masukin fungsinya. Keterangannya adalah keterangan berkuah. Karena aku suka yang makanan-makanan yang berkuah gitu. Jadi bahas makanan nih. Terus kita masukin makanan makanan yang memiliki kuah sangat lezat. Iya gak sih? Lezat tuh. Terus abis itu aku tuh suka banget Indomie soto ya guys. Kalau misalkan apa yang berkuahnya tuh. Jadi aku masukin kelasnya adalah soto. Yo, makanan berkuah. Nggak ada lagi, jadi kita pas. Karena udah nggak ada lagi kan. Terus abis itu M1 sama dengan soto. Nah, aku suka soto. Terus M1 titik ke makanan. Terus M1 titik ke berkuah. Oke, udah ini masuk ke apa tadi guys? Multiple inheritance sekitaran ya. Waduh, ada yang ini nih. Aduh, ini. Oh, ke makanan. Bener kok. Ini apa yang salah ya guys? Makanan self. Ini udah kok nyambung ya. Ada yang salah nih guys, di mana nih argument missing satu recurrent positional argument self.
Apa ininya belum, karena ini belum di ini. Ah, dari kayak itu guys. Jadi makanan kebutuhan pokok manusia, makanan yang memiliki kuah sangat lezat. Selanjutnya kita bakal masuk ke multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Oke, kita masuk ke multi-level inheritance. Kelas apa lagi ya guys? Tadi binatang udah, bunga udah, makanan udah, terus baru tiga ya. Apa lagi ya? Karena kita di Gunung Pati, jadi kita harus masukin kelas gunung. Walaupun ini nanti kayaknya aku nggak bukan masukin bukit ya guys, tapi lebih ke gunung berapi gitu kali ya. Kelas gunung masukin info gunung. Info kita mau, oh iya, sebelumnya aku lupa nih ngasih tahu kalau misalkan multi level inheritance itu kan pewarisan bertingkat. Konsepnya di mana kelas itu mewarisi dari kelas yang pertama ke kelas pertama juga, dari kelas pertama, tapi dia juga mewarisi ke kelas yang lainnya juga gitu. Info gunung, info gunung guys, Gunung Pati. Terus abis itu kita masukin, kita print. Ini adalah salah. Ini adalah tampilan gu kelas gunung. Itu kita masuk ke kelas lagi. Gunung berapi. Gunung berapi. Sebenarnya ini bisa aja di apa namanya? Di spasi ya guys pakai ini, cuma gak usah lah. Terus kita, nah, gunung berapi ini kan masuknya ke kategori gunung. Lupa nggak? Ya, ilah. Duh, lah, guys. Guys. Nah, harus tekan. Keyboardku tadi agak bermasalah guys, jadi mohon maaf agak lama ya. Kan gunung berapi, kok berat dong. Gunung, kategorinya gunung kan. Terus abis itu kita masukin fungsinya. Dev info gunung info gunung, ya, info gunung berapi. Dalam kurung self, terus jangan lupa di ini. Terus print. Gunung berapi, gunung berapi merupakan bagian dari gunung, ya kan? Kelas gunung, udah masa gunung doang ya. Habis itu eh, kelas gunung aktif. Kan kalau gunung berapi pasti gunung aktif gak sih? Nah, yang udah kita masukin lagi gunung berapi. Kita panggil dia. Terus, Dev,
Info gunung aktif. Tadi kita hapus dulu deh, guys. Kalian kita masukin gunung aktif merupakan bagian dari gunung berapi. Terus abis itu kita mau membuat objek dari kelas gunung aktif ini. Jadi G1 karena kan gunung ya. G1 adalah gunung aktif. Iya, jangan lupa di ini. Habis itu G1 titik info gunung. Terus jangan lupa di ini lagi. Eh, aduh. G1 info gunung berapi. G1 lagi gunung. G1 tuh gunung aktif. Habis berapi apa? Aktif. Dah. Terus abis itu coba kita running. Yes. Alhamdulillah. Ini adalah tampilan kelas gunung. Gunung berapi merupakan bagian dari kelas gunung. Oke, kita multi level udah, mau apa inheritance udah, overriding udah, multi level udah, terus multiple udah. Sisa satu lagi nih guys, yaitu apa? MRO atau Method Resolution Order. Ini nanti aku filenya namanya MRO aja ya guys. Kepanjangan. MRO. Nah, aduh. Kira-kira apa ya guys? Satu lagi. Hmm, kan tadi udah bunga, udah apa lagi? Udah makanan, udah gunung, terus binatang juga udah. Satu lagi kita hewan lagi kali ya. Udah nggak ada ide lagi nih kelas apa lagi gitu. Jadinya kita gunungan gunung eh binatang lagi tapi ini aku mau yang amfibi gitu. Kita masukin kelasnya hewan darat. Karena sebenarnya dia bisa darat juga bisa air ya. Amfibi itu keren banget. Insya Allah. Hewan ini dapat hidup di darat, ya kan? Terus abis itu hewan air. Mungkin oh, borong sao. Terus
Hal yang sama, cuma bedanya hewan ini hidup di air. Jadi kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Karena ini kayaknya zoomnya bakal lama banget. Jadi kita singkat waktu. Section. Terus apa lagi? Kelas amfibi. Kita panggil sama hewan darat dulu, terus abis itu hewan air. Terus ini pas. Terus kita panggil ya A1 sebagai animal satu amfibi. Aduh. Terus kita terus A1 info. Semoga nggak error ya guys. MLO. Kita keluarin dulu. Lu guys kok tidak keluar ya? Ada yang aduh maaf banget ini belum di. Aduh kelupaan mulu. Nah, hewan ini hidup di darat. Coba. Hewan ini hidup di darat. Tuh. Mungkin sekian ya guys. Video kali ini mohon maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari aku ngejelasinnya. Terus mohon maaf banget kalau misalkan backgroundnya kurang bagus, kurang enak dilihat. Aku mohon maaf banget karena eh ini lagi di asrama jadi ya seperti itulah. Jadi ya udah terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.